Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami terus mau belajar untuk mengenal kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan, sebelum kami istirahat, kami mau pikiran hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau diisi oleh sampah-sampah intimidasi iblis yang selalu mendakwa, yang selalu membawa roh ketakutan. Tapi biar kami setiap hari belajar akan firman-Mu yang selalu membangkitkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Engkau sendiri, Bapak. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita. Tetap semangat ya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana rahasia hidup berkemenangan ya. Orang pikir hari-hari ini, lihat ya, dunia ini yang dikejar apa? Kaya. Hari ini orang kejar apa? Sukses. Hari ini orang kejar apa? Rumah mewah, mobil mewah ya, itu dunia. Tapi buat saudara, kalau saudara baca firman, sebenarnya rahasia sukses hidup berkemenangan itu sudah ada loh di Alkitab ya. Satu hal yang saya ambil aja, sebagian aja. Yuk, 3 hal nanti kita praktekkan ya. Kita tidur, kita percaya bahwa kita akan melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Senyatanya hari-hari ini Tuhan itu mau memberikan setiap orang benar, hidupnya dibedakan. Makanya saya sering bicara, nanti ya mendekati akhir zaman semakin kesininya, nanti di masa sukar itu ada pembedaan yang jelas. Mana yang kambing, mana yang domba ya. Kita akan dibedakan mana yang ilalang, mana yang gandum. Hari ini sungguh-sungguh hiduplah sebagai orang benar yang tahu prioritas hidup mengejar apa. Orang kejar sukses ya, nggak tahu, tiba-tiba besok semua yang dikejar hanya sesaat, habis kaya, setelah itu ada bencana. Semua orang nggak tahu saudara, siapa yang mau bencana, nggak ada orang yang mau. Tapi kita semua nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Yuk kita lihat malam ini ya, Amsal 21 ayat 21 dan 23. Amsal 21, 21 dan 23. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Lihat ya, orang itu hari-hari ini mau cari kaya, cari hormat, cari kehidupan yang hari ini mungkin saudara kejar kehidupan yang ideal itu seperti apa. Nyatanya Tuhan itu sudah kasih loh tipnya. Nah, kalau mau memperoleh kehidupan, kebenaran, dan hidupmu dihormati, sudah ada tipnya di Alkitab. Kejar itu jangan kejar kaya, kejar uang terus. Buka mata uang, buka mata pikir gimana bisa beli rumah, gimana bisa beli rumah gedong dan sebagainya, investasi. Tapi mulai hari ini yuk kita mengerti bagaimana kunci mengejar kebenaran dan kasih itu akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dan lihat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran.
Orang banyak hari ini mau hidup lepas dari kesukaran, tapi tidak ingat dia, tidak pernah jaga lidah. Makanya hidupnya ngalami kesukaran demi kesukaran. Alangkah jauh lebih baik, yuk malam ini kalau kita mau tidur kita ingat ayat ini. Itu 3. Bagaimana hari ini kita mau hidup berkemenangan. Rahasianya yang pertama kejar kebenaran, yang kedua kejar kasih, yang ketiga kejar memelihara mulut. Mulut ini penting, kejar kebenaran penting, kejar kasih penting, kejar pelihara mulut itu penting. Kita ini sering kali sebagai orang benar ini tidak pernah menjadi prioritas. Saudara jujur, hari-hari ini mana sih orang berlomba-lomba kejar kebenaran? Mana sih orang berlomba-lomba kejar kasih? Lihat ya, akhir zaman ini tanda-tandanya apa? Kasih sebagian orang itu sudah mulai tawar. Kita jadi anak Tuhan, jangan ikut-ikutan tawar hati. Kalau hari ini kita hidup di masa orang makin jahat, raja tega bermunculan, saudara. Orang yang mau fitnah hidupmu bermunculan. Sudahlah, saya dilatih Tuhan untuk sabar. Sudah, kalau ada orang yang hari itu ketika saya disakiti, Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya, Eli kejar kasih ya buat suamimu, kejar hari ini pelihara mulut lo. Makin kamu suka ngumpat-ngumpat Pak Nyoto, suka maki-maki Pak Nyoto, suka menghakimi Pak Nyoto, hidupmu bukannya lepas dari kesukaran, malah timbul kesukaran. Hari ini percayalah 3 hal ini yang saya akan bahas malam ini sebelum tidur nanti. Mulai ngomong sama Tuhan, mulai besok saya mau melatih disiplin hidup saya. Ternyata kunci sukses itu sudah ada. Bukannya kejar uang terus, makin kaya. Nanti kalau tanpa Tuhan, saudara percaya, orang yang kaya tanpa Tuhan, susah payah itu nanti menambahi hidup saudara. Tapi kalau saudara kejar kebenaran, kejar kasih, kejar pelihara mulut, maka Tuhan itu berjanji, tenang aja, engkau akan memperoleh kehidupan, engkau akan memperoleh kebenaran yang akan memerdekakan hidupmu, dan engkau akan memperoleh kehormatan. Itu sudah jadi paketnya 3K. Yuk, yang pertama kita lihat bagaimana kita mengejar kebenaran. Saudara, hari ini kenapa saya mau belajar untuk terus taat sama Tuhan? Karena yang saya kejar memang kebenaran. Hari ini kenapa saya harus berela-rela untuk jadi istri yang setia? Karena bukan lagi mengejar harga diri. Kalau kejar harga diri ya nuntut cerai, saudara. Misalnya saya dikatai orang dari belakang, saya memang tidak salah, saudara. Saya punya bukti saya tidak salah. Pingin rasanya saya membenarkan diri, tapi balik firman ini lagi, saya ingat kejar kebenaran, bukan kejar pembenaran. Oh ya benar, kejar kebenaran, Eli, bukan kejar pembenaran. Hidupmu sudah benar dan saudara hari ini mau membenarkan dirimu, saudara marah. Nggak usah seperti itu. Yuk, kalau kejar kebenaran, apa yang Tuhan mau, sudahlah, bisu aja, diem, sabar. Itu kebenaran, saudara. Kalau pembenaran itu bukan kebenaran, sudahlah, nanti pembelaan Tuhan itu pasti nyata buat orang yang kejar kebenaran. Yuk kita lihat ya, ayatnya di Amsal 11 ayat 4 dan 28. Amsal 11 ayat 4 dan 28. Kita baca. Pada hari kemurkaan, ini selalu saya ingat. Kalau orang kejar harta, ingat ini, harta tidak berguna. Nah, hari ini saudara kejar harta, tapi harta itu pada hari kemurkaan Tuhan tidak berguna loh, saudara. Tetapi
Tetapi kebenaran melepaskan orang daripada maut. Ada berapa banyak orang stres karena uang, bukan stres karena kebenaran. Orang ini stres kalau tidak punya uang, tapi sementara berapa banyak orang yang tidak hidup benar tidak stres loh saudara. Padahal firman Tuhan berkata, nak, pada hari kemurkaan ya harta itu tidak berguna. Tetapi kebenaran itu yang akan melepaskan orang itu dari maut. Saudara stres hari ini karena apa? Karena uang kan. Banyak orang depresi karena apa? Nggak bisa tidur mikiri uang. Tapi seberapa banyak orang ini hari ini hidup di dalam dosa, tetap nyaman, nggak punya pikiran apa-apa. Ternyata saudara malam ini tahu bahwa harta itu tidak berguna. Kebenaran yang berguna bisa melepaskan orang dari maut. Ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Makanya orang yang kejar kaya, makin kaya, di titik tertentu saudara pasti jatuh. Percayalah, ini firman. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang benar akan tumbuh. Orang yang kejar kaya akan jatuh. Itu perbedaannya. Hari ini yuk, kalau saudara cuman hidup mikiri harta, jujur Bu Eli kalau nggak mikir uang, boleh orang cari uang, jujur hidup tetap perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Sekali lagi, orang hidup memang perlu uang, tapi jangan taruh uang itu di atas kebenaran. Sekali lagi, yang tetap mengendalikan uang itu adalah kebenaran. Berapa banyak anak Tuhan taruh posisinya salah. Uang di atas kebenaran, uang kendalikan responmu. Lah hari ini kalau Tuhan itu sudah kasih batasan, hartamu itu tidak berguna. Hartamu makin dikejar, kamu makin jatuh loh. Tapi kalau kamu hari ini prioritas, sekalipun hidupmu ada di bawah hari ini, tapi engkau mulai prioritas dengan hidup dalam kebenaran, percayalah, nanti suatu kali arah hidupmu itu pasti naik jadi kepala, berhasil, beruntung, engkau akan bertumbuh, tidak akan jatuh. Bahkan maut itu akan melepaskan hidupmu dari maut. Aman. Orang yang hidup dalam kebenaran itu aman. Lihat ya, satu ayat Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah Tuhan itu memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi jangan anggap remeh firman. Ada satu ayat di Amsal 13 ayat 13 itu yang berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi hari ini Amsal 19 ayat 16 itu dijadikan pegangan. Jangan pernah menghina firman, jangan pernah meremehkan firman, supaya ndak mati, supaya hidupmu hari ini ndak menanggung akibatnya. Tapi kalau kita memperhatikan firman, maka kita akan menerima balasan. Yuk kita buka ayat Ulangan 6 ayat 1-2. Balasannya itu apa nanti? Kalau orang hidup dalam kebenaran, ya. Orang hidup dalam kebenaran itu pasti pegang firman, tidak meremehkan. Yang kedua, jangan menghina dan meremehkan firman. Yang ketiga, lakukan firman. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kebenaran itu akan pegang firman. Hidupnya yang jadi kompas bukan pegangannya depositonya. Ada berapa banyak orang
pegangan hidupnya deposito. Dulu saya pegangan hidupnya Pak Nyoto. Waktu Pak Nyotonya jatuh dalam dosa, saya ikut jatuh, saudara. Hari itu saya nggak punya pegangan firman, karena hidup saya Pak Nyoto segala-galanya. Waktu pegangan hidup saya jatuh, saya ikut jatuh. Hari ini berapa banyak orang yang pegang hidupnya depositonya segala-galanya menjadi penjamin. Yang penting depositoku berlimpah, maka disitulah hatiku berada, hartaku berada, di situ juga hatiku berada. Hari ini yuk, siapa yang punya kehidupan mulai dirubah, supaya waktu badai hidup terjadi, saudara ndak bingung lagi. Waktu saya mulai pegang firman, saya mulai lepaskan Pak Nyoto. Di situ saya mulai hari itu ndak meremehkan firman. Saya mulai taat sama firman, lakukan firman. Maka di situ hidup saya melihat arah hidup saya dibawa Tuhan semakin hari semakin naik. Kalau hari itu hidup saya cuman pegangan sama Pak Nyoto, tunggu Pak Nyoto, tunggu Pak Nyoto, mungkin hari ini saya ndak akan pernah melihat jalannya Tuhan. Itu sebabnya bagaimana Ulangan 6 ayat 1-2. Inilah perintah, lihat ya, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan. Nah itu tadi, firman Tuhan itu dijadikan pegangan, ya, setelah itu jangan diremehkan dan dilakukan. Lihat ya, untuk dilakukan ke negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat kedua ini luar biasa. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Nah, pegang lagi yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Wow, hari ini rahasianya sudah dikasih. Makanya kalau waktu ke Israel, orang di Israel bilang gini, orang di sini itu banyak umurnya panjang-panjang, ya. Orang Israel tuh umurnya panjang. Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah diajari untuk baca firman. Hidupnya berpegang pada firman juga, ya. Taurat. Makanya itu saudara, hari ini yuk, kita ini jangan pernah jemu-jemu untuk merenungkan firman. Jangan jemu-jemu untuk hari ini berpegang pada firman. Jangan meremehkan firman. Hari ini kalau firman berkata jangan takut, jangan khawatir, itu pasti digenapi. Nanti Tuhan yang akan membuka jalan. Kalau kita meremehkan firman, berarti kita meremehkan Tuhan. Ada 3 hal keuntungannya kalau kita kejar kebenaran, ya. Apa saudara? Melepaskan orang dari maut. Tidak akan jatuh. Kalau kejar kekayaan, saudara pasti jatuh. Yang ketiga, lanjut kebahagiaan dan kesejahteraan sampai anak cucu. Makanya tiap kali saya berkata sama ibu-ibu, ibu jangan jemu-jemu menabur benih kebenaran, ya ibu. Ngampuni aja ibu, suamimu galak ngampuni. Buat suami-suami yang istrinya galak juga mengampuni. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni, kita ini sedang tidak meremehkan firman. Waktu kita mengasihi, kita ini sedang tidak lagi menghina firman. Itu sebabnya orang kalau berkata kita bodoh, orang benar terlalu sok suci, dikit-dikit takut dosa, enggak apa-apa. Itu karena kita menghormati firman. Waktu kita menghormati firman, kita akan terima balasannya. Balasannya itu apa saudara? Melepaskan kita dari maut, kita tidak akan jatuh, dan lanjut kebahagiaan, kesejahteraan sampai anak cucu. Itu tadi Ulangan 6 ayat 1-2, ya. Saudara percaya hari ini ada Amsal 19 ayat 16 itu tadi, dan Amsal 11 ayat 4 dan 28, ya. Semua ayat-ayat ini saudara simpan supaya apa saudara? Supaya saudara melihat hasilnya, ya. Jadi siapa yang mau dilepaskan dari maut, hari ini tidak ada lain, kejar terus kebenaran. Mulai hari ini
mulai punya gaya hidup yang berbeda. Siapa yang mau hidup berkemenangan terus, itu berarti mulai malam ini kejar kebenaran. Keadaan keuanganmu sulit, kalau saudara kejar kebenaran, saudara percaya hidupmu pasti dipelihara oleh kebenaran. Dan kebenaran itu pasti memerdekakan saudara, tidak akan pernah jatuh. Orang benar itu arahnya selalu naik, jadi kepala, beruntung, berhasil, tidak akan pernah jatuh. Arahnya maut sudah lewat semua, ndak akan pernah hidup mengalami maut dan lanjut kebahagiaan, kesejahteraan sampai anak cucu. Ya, itu tadi, pegang firman, jangan meremehkan firman dan lakukan firman. Nah, kejar kasih. Kejar kasih seperti apa? Hari ini siapa yang lagi disakiti, yang lagi difitnah, yang lagi hidupnya ditusuk orang dari belakang, yang lagi disakiti suami, disakiti wanita tobat, disakiti istri, disakiti mertua, disakiti ipar, disakiti teman baik. Yuk, ini lakukan. Kalau kita kejar ini, percayalah ya, saksi hidup ini saya, saudara. Saya itu waktu praktek firman, benar-benar Tuhan itu jagai hidup saya, saudara. Waktu saya praktek firman dan tidak ngerti tiap hari, saya percaya bahwa kalau ada victory hari ini, itu karena tidak lepas dari apa yang saya tabur dengan benih yang bercucuran air mata untuk melakukan kebenaran. Walaupun tidak gampang, saudara, sungguh tidak gampang. Ada hidup hari ini dengan victory itu benar-benar saya perlu harus bercucuran air mata buat satu komunitas yang berkemenangan. 1 Tesalonika 5 ayat 14c sampai 15. 1 Tesalonika 5 ayat 14c sampai 15. Yuk kita baca. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, sabar. Malam ini yang lagi jengkel, ayo katakan sabar, sabar terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Sekali lagi, kalau hidupmu sakit hati di mata Tuhan itu jahat. Kalau engkau nyimpan kesalahan orang lain dalam hatimu, itu di mata Tuhan jahat. Jadi Bu Eli, apa yang harus dilakukan saat saya disakiti? Saya lo ndak salah, ndak apa-apa, sabar. Ndak usah balas dengan yang jahat. Hari ini doakan, berkati, kirim makanan atau apa aja yang bisa kita lakukan untuk hari ini tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kata-kata ini bagus loh, saudara. Dalam berusaha senantiasa, tidak gampang. Artinya untuk melakukan yang baik atas orang yang jahat itu bukan gampang. Usahakan. Senantiasa itu always, selalu. Jadi artinya boleh ndak kita simpan marah, kita simpan geram, kita simpan jengkel? Ndak boleh. Usaha. Bu Eli susah, usahakanlah senantiasa. Jangan mau kalah dengan iblis terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Malam ini yuk percayalah, hari ini kita mau melakukan untuk kejar kasih. Yang pertama, sabar, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, always, selalu melakukan yang baik. Hari ini siapa yang barusan disakiti, yuk mulai hari ini isi hatimu dengan pengampunan. Nanti malam berdoa, ndak usah marah-marah. Sudah Tuhan, saya mengampuni, memberkati tadi yang maki-maki saya, titik. Ndak usah ngomong apapun. Tuhan, tapi itu kebangetan balas, ndak usah. Hari ini, malam ini, kalau Tuhan memerintahkan kita sabar,
berarti kita harus mengusahakan untuk sabar, tidak membalas yang jahat, dan usahakan selalu berbuat baik atas orang yang melukai hati saudara dan saya. Percayalah, kalau kita bisa mengejar kasih, itu tadi upahnya, ya. Kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang yang kejar kasih selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan itu selalu kasih jempol, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mirip sama Bapak kita di surga, gak mungkin saudara kuat bertahan dengan kebencian. Jujur, saya ini heran. Ada banyak orang yang hidupnya mengaku orang Kristen sejak lahir, tapi kuat sakit hati. Ini tanda tanya, tanda seru. Mirip siapa? Kalau kita mirip sama Bapak di surga, Bapak itu Allah yang penuh kasih. Lah kalau saudara hari ini kuatnya untuk benci ditahan, tidak dilepas-lepas, saudara mirip siapa? Saudara pengikut followernya siapa? Saudara hati-hati loh. Statusmu boleh orang Kristen, statusmu boleh hari ini hamba Tuhan, statusmu boleh pelayan Tuhan, statusmu boleh worship leader. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, saudara itu followernya iblis. Jujur, jangan bangga. Saudara bisa khotbah, saudara bisa kasih uang, saudara bisa pelayanan, tapi kalau followernya iblis, buat apa? Lah kalau Allah penuh kasih, kita jadi followernya, kita juga harus penuh kasih. Tidak mungkin hari ini, jujur, orang yang penuh kasih itu apa? Ya kuat untuk mengampuni, disakiti, difitnah, dijatuhkan, tetap kuat untuk mengampuni dan mengasihi. Itu orang yang hebat, saudara. Makanya malam ini yuk, siapa yang mau dapat kehidupan, kebenaran, dan kehormatan dari Tuhan, kita malam ini juga berdoalah buat orang-orang yang menyakiti hidupmu. Jangan kuat bertahan dengan kebencian. Nanti saudara jadi followernya iblis. Jangan mau. Malam ini sudah sabar, tetap lakukan yang baik. Jangan membalas yang jahat. Selalu usahakan. Kalau tidak mampu, terus berusaha. Jangan kasih kesempatan buat iblis untuk mengotori hatimu dan engkau ditarik jadi followernya. Nanti kalau jadi followernya, saudara tahu ujung-ujungnya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau jadi followernya Kristus dengan kasih, ujung-ujungnya menikmati kehidupan, menikmati kebenaran yang memerdekakan saudara, dan saya menikmati kehormatan. Bayangin kalau Tuhan kasih tiga-tiga ini dalam hidup saudara dan saya, kewenang. Malam tidur ditutup berkat. Makanya banyak orang ya kalau kepahitan, tidak bisa ngampuni, sulit, tidak akan tidur diberkati saudara. Berkatmu digantung. Berkatmu digantung. Kenapa? Karena Tuhan itu memberi berkat kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Lah kalau waktu tidur dites hatimu, aduh, hatinya konslet, hatinya kebakaran jenggot, hatinya menyala-nyala dengan kebencian, ya tidak mungkin diberkati saudara. Makanya kalau malam yuk, selalu saya berkata, buka mata, jaga hati, tidur, jaga hati, beres-beres hati. Supaya apa? Supaya malam itu loh, Tuhan, ada ayatnya kan, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Lah kalau hatimu ndak beres, ndak mungkin Tuhan tuh kasih berkatnya. Malah saudara dapat yang namanya dicuri, dibunuh, dibinasakan sama iblis. Ya, yang terakhir, bagaimana kejar memelihara mulut, ya. 3 hal tadi. Kejar apa? Kebenaran, sudah tahu ya. Hari ini pegang firman ya, jangan meremehkan firman, lakukan firman. Nanti
terbebas dari maut, tidak ada kejatuhan, ya. Saudara akan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan sampai anak cucu. Nah, kalau kejar kasih juga sabar, tetap lakukan yang baik, tidak balas yang jahat dengan yang jahat, tetap berusaha. Dan saudara akan dapat kebenaran, ya. Saudara akan terus dapat kehormatan, akan mendapat kehidupan. Nah, kejar memelihara mulut. Lihat ya. Buka dulu di Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 13, ya. Orang yang tidak pahit, orang kalau kepahitan tuh pasti sulit tidur. Iblis itu taruh geram pada waktu saudara mau tidur. Kalau iblis ngingatin perbuatan wanita tobat, tidak usah diingat-ingat. Sekalipun diingatkan bilang, aku sudah melupakan semua, aku mengampuni, mengasihi wanita tobat yang merusak rumah tanggaku, aku tetap mengasihi karena Tuhan mau aku sabar, Tuhan mau aku terus mendoakan dia, Tuhan mau aku terus memberkati dia dengan kata-kataku. Itu sebabnya yuk kita baca dengan memelihara mulut. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi bibir ini kalau mau dikenan Tuhan, ya benar saudara, ya. Berbicara jujur itu dikasihinya, ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini saya juga belajar, ya. Kadang-kadang saya tanpa sadar ngomong, mama saya selalu mengingatkan. Kadang-kadang karena terlambat di telepon, di mana gitu ya. Padahal saya pengakuan saudara, ya. Padahal masih jauh. Saya bilang sudah dekat. Terus mama saya bilang gini, itu bohong. Oh iya ya bohong, mau masih jauh ya kok dibilang sudah dekat. Nah itu kebiasaan yang harus saya rubah juga, ya. Alangkah kita jauh lebih baik untuk hal-hal yang kecil kita belajar untuk menjaga bibir. Efesus 4 ayat 25. Apa yang dikatakan firman? Karena itu buanglah dusta, jangan ada dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi berkata itu bibir yang bagaimana? Kita harus berkata benar, jujur, jangan ada dusta, ya. Kita percaya setiap perkataan yang benar itu bukan perkataan fitnah, maki-maki. Yuk di dalam keluarga, terhadap anak, terhadap suami, mulai berkatalah yang benar. Tidak usah perkataan yang kutuk, menghakimi, perkataan yang menghina dan sebagainya. Walaupun pasangan hidupmu salah, mulai hari ini berkatalah benar, jujur, dan jangan ada dusta. Apa yang saudara akan nikmati itu tadi. Yang pertama, saudara akan menikmati perkenanan dan dikasihi raja. Itu yang pertama. Orang kalau berkata benar, Amsal 18:21, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita memelihara mulut, pasti buahnya manis. Makanya hidup ini kalau mau sukses, hidup berkemenangan, jangan sampai saudara lupa memelihara mulut, nanti malah nimbulkan kesukaran. Tapi kalau menjaga mulut, maka saudara akan hidup dalam perkenanan dan dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara akan menikmati buah yang manis. Yang ketiga, saudara akan melihat Bilangan 14 ayat 28 digenapi. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Makanya pentingnya kita mengucapkan firman, maka Tuhan itu akan bertindak sesuai dengan apa yang saudara ucapkan. Jadi ketiga, akan melihat Tuhan bertindak. Hari ini percayalah, 3 hal ini kunci hidup berkemenangan. Tidak gampang, tapi saudara kalau bisa praktek, hasilnya luar biasa.
pasti. Apalagi di masa sukar. Saudara kepingin tahu kunci hidup sukses? Yuk mulai sekarang. Sudahlah, orang lain susah, saudara nanti akan diberkati. Ketika saudara yang dikejar bukan lagi uang. Makin kejar uang, harta makin jatuh. Tapi makin kejar kebenaran, kejar kasih, kejar pelihara mulut, saudara akan mendapatkan itu tadi, kehidupan, kebenaran, kehormatan. Saudara akan lewat dari masa-masa kesukaran. Makanya malam ini yuk, sebelum kita mau bubuk, kita mau berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk hidup mengejar apa yang perlu dikejar. Kalau ini sudah konsisten, percayalah, orang lain susah, orang lain resesi, saudara akan resepsi. Hari ini tergantung saudara. Tip ini sudah diberikan sama Tuhan. Hidup sukses, hidup berkemenangan itu seperti apa? Kita percaya hidup berkemenangan waktu kejar kebenaran, kasih, jaga mulut. Ini kemenangan loh saudara. Karena kita sedang hari ini di posisi yaitu apa? Melawan apa? Semua tipu daya iblis. Musuhnya Tuhan bukan masalah, musuhnya Tuhan iblis, yaitu yang hari ini memaksa saudara untuk hidup bukan di dalam kebenaran. Iblis lagi paksa saudara hidup dalam kebencian. Iblis lagi paksa saudara untuk mulutmu mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau kita bisa melawan iblis, maka kita ini hidup berkemenangan. Dan kalau orang yang berkemenangan, percayalah, sukses. Orang yang berkemenangan dengan kebenaran, dengan kasih dan jaga mulut, nggak usah minta-minta, udah. Semuanya itu mengikuti. Percayalah, yang namanya kebenaran, kehormatan, kehidupan itu mengikuti saudara. Hidup rumah tanggamu yang tadinya terpuruk akan hidup kembali. Keuanganmu yang bangkrut hidup kembali. Engkau yang tadinya dihina orang akan dihidupkan kembali, dihormati. Bayangin kalau sudah dihidupkan, dihormati. Saudara kira-kira dimerdekakan kebenaran itu. Kira-kira posisi saudara ini luar biasa enggak? Jadi anak-anak Tuhan, oh sangat. Tapi banyak orang sulit untuk melihat semua ini karena saudara yang dikejar prioritasnya beda. Mulai malam ini dengan rahasia ini kita mau sama-sama praktek saudara. Apalagi puasa ini, praktek ya. Jujur waktu saya puasa enggak gampang. Hati ini benar-benar saudara ya. Tadi sampai di pesawat, saya lagi di pesawat, saya duduk seorang diri karena saya pergi ke Bali seorang diri ya. Saudara tahu apa yang Tuhan kasih, tiba-tiba hati saya galau gitu ya. Tiba-tiba kita baca ya sama-sama tadi ayat yang saya dapat di pesawat. Nanti sebentar lagi kita berdoa ya. Amsal 4 ayat 17 sampai 18. Ini ayat yang saya dapat waktu saya duduk di dalam pesawat. Saya sambil nyanyi-nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saya cuma ngomong, Tuhan, semuanya baik. Orang mau berbuat apa, Tuhan tetap baik. Saya cuma nyanyi gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, baca Amsal 4 ayat 17. Tiba-tiba ada dalam pikiran saya 4, 17, 18. Yuk kita baca. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya, ini orang yang hari ini orang fasik. Ya, makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Tuhan cuma ingatkan saya, Eli, ndak usah takut dengan perkataan orang. Engkau ndak usah takut dengan perbuatan orang yang mungkin menghakimi hidupmu. Karena mereka itu makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi ingat 18-nya ini buat saya, Tuhan bilang. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya seperti diingatkan Tuhan itu kayak air es saudara. Rasanya gini, iya ya Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, Eli ndak usah bingung ya.
hidupmu mau dikatai orang apa, hidupmu mau diomongin orang apapun, itu orang yang makan roti fasik dan dia itu lalim. Lalim itu jahat, saudara. Tetapi jalan orang benar, ingat ya Eli, kamu ini seperti cahaya fajar yang harus hidupmu itu disakiti, difitnah, tapi bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hari ini yuk kita semua mau berdoa, saudara mau jadi orang benar yang walaupun dalam keadaan apapun saudara punya kebenaran, hidup mengejar kebenaran, kasih dan jaga mulut, itu nanti cahayanya rembang tengah hari semakin kinclong. Biarin yang jahat, fasik, lalim sudah ndak usah dipusingin. Hidupmu hari ini milik Kristus semua, ya. Percayalah, nanti lihat ya setelah puasa kalau kita praktek ini, percayalah Tuhan akan menggantikan semua yang saudara kejar, ndak main-main. Ada kesejahteraan sampai anak cucu, percayalah. Setelah kita puasa, kalau kita bisa praktek jaga kebenaran, jaga kasih, jaga mulut setiap saat, jaga hati tentunya ya, kasih ya, maka saudara akan lihat puasa ini akan sukses loh. Puasa saudara akan berhasil nanti, beruntung. Tuhan akan melakukan pembelaannya. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom bagus ya. Temanya saya dikasih tema perkawinan yang apa itu tadi ya. Bagus, kesaksiannya juga bagus. Saudara pastikan tiap malam besok tidak ada live karena ada Zoom ya. Pastikan besok 7:30, jangan jam 9. Dan Zoom ada perubahan ID meeting, jangan salah. ID meetingnya baru ya. Besok 7:30 saya yang akan membawakan firman-Nya supaya kita belajar sama-sama. Doakan saya terus selama puasa, jangan lupa, supaya saya diberi kekuatan sama Tuhan, supaya saya ditambah-tambahkan hikmat, kesehatan terus buat saudara, buat saya juga untuk dipakai Tuhan. Semakin hari semakin bisa menguatkan banyak orang. Yuk kita berdoa malam ini. Bapa, terima kasih sebelum kami mau tidur malam ini, kami sudah melepaskan berkat, kami sudah melepaskan doa, kami sudah melepaskan kasih buat orang-orang yang menyakiti kami, buat orang-orang yang menfitnah kami. Kami tetap mau melepaskan yang terbaik. Kami tidak mau Tuhan hari ini hidup di dalam kepahitan, karena itu bukan kejar kebenaran. Kami mau hari ini kejar kasih. Kami tidak mau hidup dalam perkataan yang sia-sia. Ampuni bibir lidah kami selama ini kalau perkataan kami masih dipakai iblis untuk menjatuhkan, membuat orang lain hari ini sakit hati. Ampuni kami Bapak. Terima kasih Bapak. Malam ini kami percaya Tuhan, kalau Engkau memberkati orang-orang yang dicintai pada waktu tidur, dan malam ini kami juga menerima berkat-Mu. Kami mau berubah, kami mau berjalan sebagai orang benar, seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang hidup kami sampai rembang tengah hari. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami sudah menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan malam ini kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai ketemu besok 7:30. Selamat tidur, selamat menikmati berkat Tuhan, selamat mimpi yang indah ya. Mimpi yang indah, bagaimana saudara bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.